Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma iftah lana hikmatan wa anshur 'alaina rahmatan wa anzil 'alaina barakatan. Albisna min tasafika wa afiyatik. 'allimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik Al-Habib Asyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala Salatu fadaila min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya al-jaru salihu wal maskanul wasi'u wal markabul hayyinu. Salasun, tiga perkara. Fadaila yaitu keutamaan-keutamaan min sa'adatil mar'i dari kebahagiaan, dari keberuntungan seseorang al-muslim yang Islam orang tersebut. Di dunia yaitu di dunia. Salatu fadaila ada tiga perkara keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Min sa'adatil mar'i sebagai yaitu dari kebahagiaan, dari keberuntungan seseorang al-muslimin orang yang muslim di dunia dalam dunia. Jadi ada tiga perkara, apabila ada tiga perkara tersebut terjadi kepada orang muslim maka dia bahagia dunia. Apa yang pertama? Yang pertama al-jaru salihu. Yang pertama yaitu tetangga yang baik. Kita punya tetangga al-jaru salihu, itu tetangga yang bagus, yang baik. Karena baiknya kita tergantung tetangga kita. Kalau tetangga kita ahli ibadah, insya Allah walaupun kita bukan ahli ibadah, jadi ibadah juga. Kalau tetangga kita ahli ilmu, insya Allah ngefek juga, kita insya Allah tahu ilmu juga. Makanya hadis yang pertama sabdanya Rasulullah, keutamaan kepada seorang muslim apabila ingin bahagia di dunia, yang pertama al-jarus salihu, yaitu tetangga yang soleh, tetangga yang baik sama kita. Insya Allah kalau kita punya tetangga yang baik, insya Allah ngefek, jangkit, insya Allah jadi yang baik, jadi baik juga. Tetangga kita mayoritas damai, insya Allah kita damai juga. Itu yang pertama. Nomor dua, wal maskanul wasi'u, yaitu tempat yang luas. Kita punya tempat, kita punya rumah, kita punya tempat kita luas. Entah itu ruang tamu kita luas, entah itu tempat tidur kita luas, nggak sempit. Itu kebahagiaan juga dunia. Di dunia yaitu tangga itu kata-kata di dunia, karena tangga itu ada tangga yang baik, ada yang tidak baik. Kata-kata tempat juga itu terjadi di dunia. Kalau umpama di surga semuanya luas semua. Nomor dua, wal maskanul wasi'u, yaitu tentang wal maskanul wasi'u, yaitu tempat yang luas. Makanya kalau bisa umpama kita bikin rumah, usahakan ruang tamunya luas, ataupun kamar kita pribadi kita luas, biar nggak sempit. Nomor tiga, wal markanul hayyinu, yaitu kendaraan yang sederhana. Terlalu mewah kendaraan itu, baik yang kita tunggangin, umpama dulu tuh kudanya sangat bagus, mungkin kita sombong, mungkin banyak orang yang iri. Sederhana aja, yang penting kita punya kendaraan. Gitu. Umpama zaman sekarang kita punya Alphard, bisa jadi orang itu iri, atau kita lupa kepada Allah dan makhluknya Allah. Penting kita punya kendaraan. Wal markanul hayyinu, itu tunggangan kendaraan yang sederhana. Kata-kata kendaraan di dunia itu jadi yaitu seperti motor, seperti mobil gitu. Kalau di zaman Rasulullah itu apa kendaraannya? Keledai ataupun apa? Kuda. Makanya kendaraan Rasulullah itu keledai, sederhana itu. Kuda itu mewah, keledai itu sederhana. Karena dalam kesederhanaan
kita jauh dari hasud, kita jauh dari kesombongan, kita jauh dari untuk diirin orang. Kan sederhana. Tapi kalau terlalu mewah, bisa aja kita tidak mampu menghadapi dunia, atau orang yang melihat dunia tersebut juga tidak mampu, sehingga menimbulkan rasa iri. Apabila iri itu ada, maka itu satu penyakit yang sangat ganas pada diri manusia. Jadi ini ketiga perkara merupakan keutamaan dan kelebihan ataupun kelebihan dan juga kebahagiaan pada orang muslim di dunia. Pertama, al-jarus solehu, yaitu tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Nomor dua, wal maskanul wasi'u, yaitu tempat yang luas, tempat kamar kita ataupun ruang tamu kita. Nomor tiga, wal markanul hayinu, yaitu punya kendaraan yang sangat sederhana. Rawi Tabrani menceritakan kepada hadis atau Tabrani, yaitu Imam Tabrani An-Nafi dari Imam Nafi radhiyallahu taala anhu. Wabihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatun munjiyatun, ada tiga perkara yang yaitu keselamatan. Ingin selamat dunia akhirat. Nah, ini ada resep. Rasulullah itu paling dokter itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atibail qulub wa atibail abdan. Baginda Rasulullah itu dokternya hati. Baginda Rasulullah itu dokternya tubuh. Ini tadi itu kan resep juga dari baginda Rasul. Kalau ingin bahagia di dunia, tiga, kan begitu. Itu resep. Sekarang keselamatan. Karena orang bahagia itu belum tentu selamat. Tapi ini dibawanya positif keselamatan. Selamat di dunia, lebih-lebih di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung munjiyatun, ada tiga perkara yaitu merupakan keselamatan. Pertama, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin tentram, tenang, damai, pertama khasyatullah ta'ala bisirri wal alaniyati. Yang pertama harus takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun bisirri wal alaniyat, baik itu secara samar wal alaniyati, dan juga terang-terangan. Waktu kita sama-sama sendiri, kita harus takut kepada Allah. Wal alaniyati juga di kita terang-terangan. Ada orang, kita juga harus takut kita kepada Allah. Janganlah takut kita yaitu digantungkan ada orang macam kita yang takut. Bisa sendiri kita tidak takut, maka tidak akan pernah selamat orang tersebut. Jadi yang pertama, kunci keselamatan seseorang dunia dan akhirat, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, yaitu harus takut kepada Allah dimanapun kita berada. Takut kita dimurkai oleh Allah, takut kita tidak diingat oleh Allah, takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, takut yaitu kita tertolak dari ridhonya Allah, dari rahmatnya Allah, takut yaitu kita matinya sul khatimah ataupun mati kafir. Makanya usahakan kita itu takut dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah sampean kepada Allah dimanapun berada. Di saat sampean dijadikan kendaraan ketakutan tersebut, maka kita ataupun sampean semua tidak akan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa kita itu yaitu makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang sebab punya apa yaitu Allah Subhanahu yang Maha Perkasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, kalau kita ingin selamat. Nomor dua, resep dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adlu fi ridha wal ghadab. Wal adlu, dan adil. Fi ridha, bisa kita ridha kepada seorang. Wal ghadabi, yaitu juga di saat kita benci, marah, kita bisa adil. Kita bisa adil kepada santri kita. Oh, dikarenakan seumpama jongkol
tidak dikasih, yang satunya dikasih kue, satunya tidak, itu tanda-tanda juga tidak selamat. Karena keadilan tersebut yaitu tidak ada perbedaan di antara kita ridho, kita suka ataupun kita benci, sama saja. Oh, umpama saya dikasih kue saya satu, saya benci sama Ahmad, juga bisa benci juga saya. Kalau kasih Ahmad juga kue satu, itu contohnya. Apabila terjadi kepada manusia keadilan, maka itu salah satu keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Terkadang manusia itu bisa suka aja, mama sakit, saya suka sama saya dikasih kue. Di sampingnya ada Akmal, padahal kuenya masih banyak, saya dikasih 2. Karena saya jengkel sama Akmal, marah sama Akmal dikasih 1, itu sudah tidak adil. Tidak adil. Sedangkan grafik ataupun tanda-tanda orang-orang selamat, yaitu tidak ada perbedaan di antara dia mau marah ataupun tidak, tetap usah benci sama Rahman. Karena Rahman gak ngaji-ngaji, tetap saya kasih. Usah cinta sama Said, tetap saya kasih juga. Jadi yang cinta, yang gak cinta juga itu merupakan dituntut oleh kita. Harus kita adil kepada mereka. Said dikasih 1, Rahman dikasih 1, Rahman dikasih 2, Said juga dikasih 2. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, wal qasdu fil fakri wal qasdu, yaitu sedangkan fil fakri di waktu kita fakir, wal ghina, dan juga kita di waktu kita kaya. Kita di waktu kita fakir, kita sedangkan baik berpenampilan ataupun bisa kita tuh kaya, kita bersedangan juga, nggak terlalu, nggak over. Baik kita di antara kita, umpama bisa kita punya ataupun kita tidak punya, kita baik makanan kita sederhana. Oh bisa kaya, umpama saya punya uang banyak, nggak mau makan di rumahnya. Itu namanya melampaui batas. Juga itu tanda-tanda orang yang tidak selamat juga. Orang selamat itu biasa-biasa aja. Dia punya, ya makanya biasa-biasa aja. Dia tidak punya, ya tetap biasa-biasa aja, tidak over gitu. Terkadang manusia itu kan mau saya punya uang banyak, nggak mau makan di rumahnya, makan di pasar nasi bungkus terus, nggak mau rokok yang jelek-jelek, bagus semua. Bisa tidak ada, apa yang akan terjadi? Makanya yang paling sakit itu orang tuh gengsi. Nah, makanya jangan pernah gengsi, kalian biasa-biasa aja gitu. Ada syukuri, tidak ada sabari gitu. Yang sakit juga sampai juga. Oh sampian orang mau ketemu sama kita over beli baju baru, masa punya uang. Wah ini saya mau ketemu sama pujian hati nih, kita beli baju yang baru. Setelah dada kita dimiliki, sudah jadi suami istri, udah amburadul. Di mana gayanya sekarang? Nah, itu tanda-tanda orang tidak selamat. Jadi orang selamat itu berlepas fil fakurina, dia sedangkan saja di waktu dia kaya, di fil fakir dan waktu dia fakir, ada atau walghina, ataupun dia waktu sugi ataupun di waktu kaya. Jadi dia di saat ada ataupun tidak, santai-santai saja, tidak berlebihan itu. Tiga perkara inilah yang membuat manusia itu selamat. Makanya disampaikan oleh Rasulullah, "Thalatun munjiyatun", 3 perkara yang yaitu keselamatan. Pertama, takut kepada Allah, ramai ataupun sepi, sendiri ataupun ramai, terang-terang ataupun samar. Nomor 2, adil, bisa di waktu ridho ataupun kita bisa marah kepada orang lain. Yang ketiga, kehidupan kita itu sedangan dalam waktu fakir, di saat kita punya ataupun tidak punya. Berarti ini sebaliknya, ini ada sebaliknya juga. Di saat Rasulullah bersabda keselamatan berarti ada kecelakaan. Apa seterusnya? Hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa thalatun muhlikatun wa thalathun, dan juga ada 3 perkara muhlikatun yang membuat celaka.
Jadi 3 perkara membuat kita selamat. Wa thalathun muhlikatun, dan 3 perkara, 3 muhlikatun, yaitu yang membuat kita celaka. Kecelakaan 3 perkara. Bisa celaka, maka orang tersebut ya tentunya namanya orang celaka. Tidak bahagia di dunia, lebih-lebih di akhir. Di akhirat Allah masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hawan muttabaun. Pertama, menuruti hawa nafsunya. Ini orang yang celaka. Orang celaka itu selalu menuruti hawa nafsunya. Kata hawa nafsunya ke sana diikuti, ke sini diikuti, ke sana terus diikuti terus itu. Jangan selalu menuruti hawa nafsu kita. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan di sisi Allah juga dia celaka nanti apabila dia mati. Naudzubillah. Karena nafsu itu pada umumnya itulah amaratun bisu. Tuh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sungguhnya nafsu yaitu sangatlah mengajak ke perkara yang jelek. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang Allah belas kasihi. Jadi tak semuanya nafsu itu Allah murkai, ada juga nafsu yang Allah ridhoi. Makanya ada nafsu mardiyah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah dan mardiyah tentunya yang selalu cenderung mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada nafsu itu nafsu lawamah, nafsu ammarah, dan nafsu lawamah. Nafsu tersebut yaitu selalu cenderung melakukan maksiat, jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berfirman Allah, "Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi." Sungguhnya nafsu yaitu cenderung sangat mengajak ke perkara-perkara kejelekan, kecuali illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang telah Allah ridhoi, yang telah Allah cintai, yang Allah telah belas kasih sayangi. Nafsu apa? Nafsu mardiyah dan juga nafsu mutmainnah. Kemana dia arahnya? Tentunya ada mengacu atau mengarah ke perintahnya Allah dia kerjakan, kelarangan Allah dia tinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 yaitu salah satu 3 perkara yang membuat kita celaka, wasyuhun muta'un, dan pelit yang ditaati. Pelit kan manusia itu pada umumnya pelit, cuman kan ada yang ditahan kepelitannya. Banyak yang mau kasih ini dibiarin, kasih saja. Pada diri manusia pada umumnya ada sifat pelit itu, ada sifat pelit. Cuman ada yang diikuti kepelitannya, minta lepas batang tidak dikasih, minta sabun tidak dikasih, minta ini, sangat pelitnya luar biasa orang itu. Nah itu termasuk salah satu perkara celaka. Wasyuhun muta'un, pelit, kikir, bengket semuanya mutulana. Muta'un yang selalu ditaati. Kita harus udah jangan kasih. Ada orang sudah udah jangan kasih. Apalagi di saat dia punya gajah disimpan rapi-rapi. Di saat dia punya rokok disimpan rapi-rapi. Di saat dia tidak punya mau minta. Pelit ini. Orang pelit itu orang yang jauh dari surganya Allah. Orang pelit itu orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Nah, makanya sabdanya Rasulullah, al-bakhilu qaribun min rahmatillah. Orang pelit itu orang bakhil. Orang al-bakhil yaitu ba'idun min rahmatillah. Dia jauh dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Orang-orang wa qaribun min adabillah, atau wa qaribun minan nar. Dan orang pelit tersebut, orang pelit dia dekat dari siksanya Allah, dia dekat dari nerakanya Allah. Jadi karena penghuni surga itu gak ada yang pelit. Jadi kalau sampean pelit berarti sampean sama dengan mengisi formulir mendaftarkan diri untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang ahli surga itu orang baik-baik,
tak cerekeng. Orang baik-baik itu orang surga itu. Seperti para nabi, mana ada nabi pelit? Orang wali, mana ada orang wali pelit? Tidak ada. Orang soleh, tidak ada orang soleh itu pelit. Tapi kalau orang toleh itu pelit, seperti Ahmad. Masya Allah, pelitnya Ahmad. Masya Allah, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati sebelum mati berarti. Agama itu mengajarkan kita tidak pelit. Agama itu dermawan luar biasa. Makanya kalian kalau cari suami yang baik, yang tidak pelit, yang tidak kikir. Begitu juga sampean, umpama sampean punya cari istri yang tidak kikir alias tidak pelit. Terakhir, wa ijabul mar'i ya binafsi, dan juga ujub kepada dirinya sendiri. Ujub itu kan kalau TV, oh saya ini bisa berkaca, kata Akmal, wah ini sering ganteng ini, bulan dong pakai rompi, wah ini rompi jangan pakai pasang aja, ini biar keren saya. Heran kepada dirinya sendiri. Padahal kita tidak bisa punya apa-apa tanpa yaitu yang menciptakan apa itu tersendiri, yaitu Allah Subhanahu. Pada bisanya kita enggak bisa apa-apa, kita apapun bentuknya enggak bisa. Makanya jangan lupa kepada Ad-Dat yang Maha Bisa. Kecelakaan yang nomor 3 yaitu wa ijabul mar'i binafsi, yaitu ujub kepada dirinya sendiri. Itu salah satu penyakit hati. Apabila ada pada diri manusia, celaka itu ujub, heran kepada dirinya sendiri. Wah, saya ini paling ganteng sepontana. Saya ini suara saya paling nyaman, seorang libim. Saya ini kepala saya paling lembut itu kayak ikan lele itu. Goyang-goyang paling lembut, itu nggak boleh. Ujub pada diri sendiri. Oh, kata Aisyah gampang, wah ini saya mau dandani, maka tulisan betul kasih pujian hatiku. Saya paling cantik, serodotu tolibin. Nggak boleh. Udah kamu dandan semuanya karena Allah. Udah jangan kena apa-apa. Usahakan karena Allah, ngaji karena Allah, tidak ngaji juga karena Allah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Makanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu menceritakan kepada hadis Abu Syekh Abu Syekh an Anas radhiyallahu anhu, di sini Anas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah, manfaat, amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah bagi jadi wajib wa la tusallu ala Muhammad fil awwal wa la tusallu ala Muhammad fil akhir ya Allah.